kemudian firman Allah juga menerangkan bahwa kitab sebelumnya ini, sebelum Al-Quran, itu sudah dicampur adukkan dengan kebenaran. Saya tanya kapan mulai dicampur adukan? Kapan diselewengkan? Tahun berapa itu? Di mana? Ini Pak. Siapa yang menyelewengkan? Tahun berapa? Di mana? Dan siapa yang menyelewengkan? Oke, bagus. Saya tidak bisa kemudian menjelaskan siapa yang menyelewengkan. Kenapa? Nggak bisa dong. Harus dijelaskan supaya kita ngerti. Oke, itu kemampuan saya terbatas. Lah, nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Hari ini kita berkumpul bukan untuk saling memenangkan argumen semata, tetapi untuk menjalin dialog ilmiah yang penuh hikmah dengan semangat mencari kebenaran, saling memahami dan menghormati keyakinan masing-masing. Ke partisipan kekristenan dulu ikhwah, karena ini waktunya adalah bertanya kepada Islam. Topiknya ini mengenai pewahyuan Al-Quran. Sesi berikutnya baru standby yang Islam. Silakan dari kekristenan. Ini apakah Kristen ini Kristen? Coba aku buka dulu mute-nya ya. Silakan. Ya. Dari Kristen ya? Siap, Kristen. Oke, siap. Namanya siapa? Ya, Kristen. Oh, namanya Kristen juga, ya udah nggak apa-apa. Oke, ini seperti yang moderator sampaikan, kita akan menggunakan sesi battle karena ini kita 2 topik malam ini, sehingga berat untuk narasumber untuk tetap stay tune sampai jam-jam ke depan. Jadi mohon maklum, kita sesi battle 5 menit. Untuk timer silahkan dipersiapkan. Gurunda, tafadhol dibuka mute-nya. Oke. Sebentar belum Bre. Oke, Gurunda siap ya. Silahkan dari pihak kekristenan dulu yang memulai berbicara dalam waktu battle ini. Timer jalan. Ya. Oke, Pak Zuma, ini kan polemikus Muslim itu biasanya mengatakan Alkitab itu palsu. Memang waktu di sesi yang pertama versus Pak MYM itu Pak Zuma mengatakan, oh bukan palsu, asli, Alkitabnya asli. Ditulis oleh Lukas, Paulus dan sebagainya, tetapi itu bukan firman Tuhan. Jadi Pak Zuma mengatakan demikian. Nah sekarang saya mau merujuk kepada Ali Imran ayat 3, yang mencatat bahwa kitab-kitab sebelumnya, sebelum Quran itu, Taurat dan Injil itu benar. Lalu di An-Nisa 136 mengatakan ada perintah dari Allah untuk percaya kepada kitab sebelumnya yang diturunkan sebelumnya itu. Sebelumnya itu apa? Taurat, Injil yang diklaim oleh Ali Imran itu benar. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak Ustadz mau melaksanakan perintah An-Nisa 136 itu? Sementara Anda sendiri mengatakan kitabnya Kristen itu, Injilnya Kristen itu bukan firman Tuhan yang ada sekarang ini. Itu bukan firman Tuhan. Lalu bagaimana Anda bisa melaksanakan perintah dalam An-Nisa 136 itu? Silakan, Pak. Baik, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Satu dalil di dalam surah apa tadi? Dalam surah Ali Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Jadi dengan kebenaran. Jadi kitab ini mengandung kebenaran. Musaddiqal lima baina yadai wa anzal Taurah wal Injil. Jadi yang diuraikan Al-Quran diterangkan di sini. Allah mewahyukan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurah dan Injil. Jadi ayat ini mengatakan Al-Quran ini mengandung kebenaran, Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan juga menurunkan, dan Allah juga ini menurunkan Taurah dan Injil. Ini tidak dipungkiri oleh umat Islam. Jadi dari informasi Al-Quran menerangkan bahwa Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab terdahulu. Bagaimana dengan kitab terdahulu? Allah juga menjelaskan dalam ayat Al-Quran, diterangkan innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaru bihi thamanan qalila. Jadi kitab-kitab terdahulu itu dibenarkan oleh Allah. Nah, pembenaran ini, itu ruang lingkupnya bukan berarti kitab tersebut itu benar. Dalam arti kata, tidak akan mungkin diselewengkan oleh orang-orang yang didatangkan kepada mereka. Bukan begitu. Kebenaran yang dimaksud adalah bahwa kaum terdahulu itu telah diberikan kitab Torah dan juga Injil kepada mereka. Namun diurai kemudian oleh Allah bahwa mereka ini kaum terdahulu gemar kemudian menyembunyikan apa yang didatangkan oleh Allah kepada mereka. Ini yang perlu sahabat pahami. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun.
Hai ahli kitab, mengapa engkau mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Identifikasi sederhananya adalah kebenaran Al-Quran ini, kita tidak lagi pernah menemukan kitabnya Nabi Musa dan tidak pernah lagi menemukan kitab yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu kemudian apa yang Anda yang Anda pertanyakan dalam surah Ali Imran itu benar adanya. Bahwa Allah membenarkan kitab-kitab terdahulu. Ya, kitab yang dimaksud di sini adalah Injil Taurat. Oleh karena itu Islam beriman kepada kitab ini. Namun kemudian di dalam Al-Qur'an diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 79, di situ diterangkan bahwa orang-orang terdahulu ketika mereka diberi kitab, mereka menyembunyikan kebenaran itu, lalu dia mengatakan wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi tsamanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjual dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Sebentar saya akan membuktikan bahwa ada buku yang ditulis bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi karena selera yang mau menuliskan. Ya, buku memang demikian. Selera, Pak. Ya. 20 detik silakan. Saya kira Anda belum menjawab pertanyaan saya tadi. Ya, Kan ini ada perintah Pak dari An-Nisa 136 untuk percaya kepada kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat dan Injil. Lalu Anda berkelit mengatakan itu sudah diselewengkan atau itu bukan firman Tuhan lah. Maksudnya yang ada sekarang ini itu sudah diselewengkan. Lalu bagaimana Anda mau melaksanakan perintah dalam An-Nisa? Iya, maaf untuk berikutnya sesi battle sudah habis. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Maka dari itu untuk kedua narasumber dan juga penanya silakan gunakan waktu seefisien mungkin. Adinda boleh nggak supaya teman kita nggak kecewa, boleh nggak 1 menit? Oh gitu. Boleh ya? 3 menit deh. 3 menit Gurunda nggak cukup ini soalnya. Oke, baik. Dari gini. kawan sebentar Gurunda. Dari kawan Kristen juga kalau misalnya udah dirasa ada yang kurang cocok dengan jawaban dan pertanyaan, langsung di ini aja karena ini sesinya battle gitu. Aku nggak bisa memberikan sesi tanya jawab kepanjangan. Mohon dimengerti ya, silahkan Kristen dibuka lagi mute-nya. Aku kasih 3 menit tambahan untuk Kristen saja spesial. Silakan. Betul ya. Saya pikir tadi tanya jawab. Itu dia, makanya ayo. Ya. Sorry. Tadi surah apa tadi? An-Nisa ayat berapa ya? An-Nisa 136 itu kan perintah untuk percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah sekarang faktanya yang ada sekarang Injil dan Taurat itu katanya sudah diselewengkan oleh Ustaz Zuma itu tadi. Nah bagaimana mau melaksanakan perintah An-Nisa 136 itu? Iya. Jadi di dalam ayat ini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulih. Jadi ini adalah perintah. Wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, memang kami beriman kepada kitab itu, kami beriman. Kami tidak mengingkari bahwa adanya kitab yang pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu, itu tidak ada. Kami beriman, kitab itu ada. Kami tidak pernah mengingkari itu. Rukun iman, ya, itu harus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian, namun firman Allah juga menerangkan bahwa kitab sebelumnya ini, sebelum Al-Quran, itu sudah dicampur adukkan dengan kebenaran. Saya tanya kapan mulai dicampur adukan? Kapan diselewengkan? Tahun berapa itu? Di mana? Siapa yang menyelewengkan? Tahun berapa? Di mana? Dan siapa yang menyelewengkan? Oke, bagus. Saya tidak bisa kemudian menjelaskan siapa yang menyelewengkan. Kenapa? Nggak bisa dong. Harus dijelaskan supaya kita ngerti. Oke, itu kemampuan saya terbatas. Nggak bisa. Yang saya bisa uraikan kepada sahabat, kitabnya Nabi Musa itu sudah tidak ada. Tapi muncul kemudian kitab yang mengaku sebagai kitabnya Nabi Musa. Nah, siapa yang menuliskan itu? Anda boleh lihat sejarah 3 sebelum Masehi, bagaimana salah satu kaisar Romawi memerintahkan kitabnya Esra diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Setelah Septuaginta, ke dalam bahasa-bahasa yang lain, tanpa menyertakan original teks dari kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Kitab Silakan Musa itu Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan-Ulangan. Itu ada itu. Dari Musa disampaikan kepada siapa? Siapa yang selewengkan tahun berapa? Dari Musa disampaikan kepada siapa?
Siapa yang selewengkan kitab Musa? Saya tanya Anda dari Musa Yang selewengkan siapa? Yang selewengkan itu siapa? Pasti ahli kitab. Siapa? Pasti ahli Siapa itu ahli kitab? Asumsi. Kapan itu diselewengkan? Nah, Tahun sekarang berapa? apa? Di mana? Oke, baik. Tahun berapa? Di Dengar. mana? Tunjukkan Tunjukkan literatur satu yang nama mengatakan kepada demikian. saya Ini saya tidak ketika hanya ingin Musa mengklaim. meninggal. Anda hanya klaim saja. Tunjukkan literatur mana yang Ketika mengatakan Nabi Musa Pentateuch meninggal, itu sudah diselewengkan. tunjukkan kepada Atau saya Injil itu siapa sudah yang diselewengkan. menerima Torah dari Nabi Musa. Silakan Pak, beban pembuktian ada di Anda. Beban Anda pembuktiannya itu mengatakan ada ini sudah pada diselewengkan. Anda. Oh, Kalau tidak. Anda Yang tidak bisa menuduhkan sampean, yang membuktikan menuduhkan Ustaz Zuma, bahwa ada bahwa ini oknum yang sudah menerima Torah palsu, dari Musa, sudah diselewengkan. Nah, berarti sekarang kitab yang buktikan. Anda terima Tidak bukan bisa. kitab Nabi Anda Musa. harus membuktikan siapa yang menyelewengkan. Anda Di harus mana membuktikan itu, tahun ada berapa. orang yang yang menuduhkan menerima sampean. kitab Torah Itu Anda kok dari bisa Musa. membuktikan. Ini kacau. Nggak bisa Bukan begitu. kacau, bukan Nggak bisa. kacau. Iya, terima kasih. Aduh, aku sebagai moderator ini apa ya, puas untuk memberikan waktu, nggak rugi. Ternyata seru. Yang dibawakan itu topiknya mengenai pembuktian manuskrip ini jatuh. Dan ini bisa menjadi ibroh juga pelajaran bagi kita yang menyimak bagaimana pembuktian itu harusnya berlaku begitu. Karena begini, aku nyampein dulu sesuatu, harus ada objektivitas di sini. Dalam asas hukum itu ada namanya actori incombit, onus probandi. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Menarik saudara-saudara sekalian, sindiran dari seorang moderator terhadap Bang Suma yang mengatakan bahwa siapa yang mendalilkan mestinya dia yang harus membuktikan. Ini skakmat bagi Bang Suma. Artinya kalau Bang Suma berani menuduh ya bahwa kitab suci orang Kristen itu telah diselewengkan, mestinya Bang Suma harus mampu membuktikan aspek-aspek apa yang telah diselewengkan ya. Dan itu yang menyelewengkan siapa, di mana, dan kapan. Membuat tuduhan itu semua orang bisa. Mengklaim sesuatu itu semua orang bisa. Tapi persoalannya siapa yang akan percaya kepada Anda kalau Anda hanya mengklaim sesuatu tapi tidak bisa memberikan pembuktian apa-apa. Ya. Semua orang mengklaim apapun bisa. Ya. Tapi pembuktian itu harus. Nah, seperti yang dikatakan Bang Suma tadi bahwa kitab suci orang Kristen itu telah diselewengkan, dipalsukan dan sebagainya, mestinya dia mampu menunjukkan seperti apa aslinya supaya yang asli itu menjadi tolok ukur ya, bahan untuk menilai kitab suci yang ada sekarang ini bahwa memang yang sekarang ini adalah palsu. Tapi setitik pun bukti dari yang disebut asli itu tidak bisa ditunjukkan oleh Bang Suma. Seperti apa bunyinya, berapa ayatnya, dan sebagainya, tidak bisa. Hanya klaim congor saja dengan mulut besar, dengan aturan sound mic-nya yang begitu wow, tapi semua yang disampaikan omong kosong. Sekali lagi saya sampaikan, semua orang bisa mengklaim apapun, bisa menuduhkan apapun, tapi siapa yang akan percaya kepada Anda kalau Anda tidak bisa membuktikan apa-apa? Tentu saja hal yang sama orang Kristen bisa lakukan terhadap kitab suci Anda. Tapi apa pentingnya kita membuat tuduhan-tuduhan itu tanpa kita memberikan pembuktian? Itu masalahnya. Ya, karena itu sebagaimana janji saya tadi bahwa saya akan menghadirkan pembuktian karena kedua pendebat tadi itu tidak sampai pada pembuktian karena dibatasi oleh waktu. Saya akan menghadirkan bagaimana penjelasan seorang ahli kitab Q, Profesor Mun Inisiri, yang justru akan menyampaikan hal yang sebaliknya sebagaimana yang dituduhkan oleh Bang Suma. Kita simak bersama. Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf. Mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Perhatikan itu. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan.
tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, apa namanya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham apa namanya? Tetapi lagi-lagi ya, kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Quran itu sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang apa namanya berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain. Karena semua kitab suci agama lain itu formasi dan kanonisasinya menjadi seperti yang kita lihat sekarang itu terjadi dalam waktu yang panjang. Nah, apakah Al-Quran itu suatu pengecualian? Seberapa yakin kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix seperti yang kita lihat sekarang itu pada periode Abu Bakar dan Utsman bin Affan? Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang apa namanya diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir, itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu. Ya. Dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qurannya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir bahannya najis katanya. Ya, apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir. Ya, jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Nah, itu yang disebut pembuktian, Bang Sumah. Ya, bukan hanya congor mengklaim sesuatu, tapi tidak bisa Anda membawa data pembuktian. Anda menuduh kitab orang Kristen itu sudah diselewengkan, diedit dan sebagainya, tapi kaum intelektual Anda sendiri yang mengakui bahwa justru kitab yang diedit itu adalah kitab Anda sendiri. Dan baru distandarkan pada tahun 1924 di Kairo. Jelas ya Bang Suma. Bukan hanya sampai di situ. Sang profesor ahli kitabmu ini juga mengatakan bahwa 2/3 isi atau kandungan dari kitabmu itu
itu disadur dari kitab-kitab terdahulu, apalagi kalau bukan Alkitab, ya. Kita lihat penjelasan selanjutnya. Nah, karena itu lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran Lebih dari 2/3 itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible, ya. Baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament, Perjanjian Baru. Jadi lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu terkait dengan apa yang sesungguhnya sudah dibicarakan dalam kitab-kitab terdahulu. Dan yang menarik adalah ketika menceritakan kisah-kisah itu dari Adam hingga Isa, Al-Quran itu cenderung mendeskripsikannya secara sangat-sangat singkat. Tidak ada cerita yang detail. Ya. Nah, itu berarti bahwa audiens Al-Quran itu sudah tahu detailnya. Sehingga Al-Quran itu tidak menceritakan yang detail. Karena yang disampaikan Al-Quran memang bukan soal kebenaran historis. Jadi kita harus bedakan ini. Antara di satu sisi kebenaran historis, yang itu bukan sesuatu yang dibicarakan Al-Quran. Yang dibicarakan Al-Quran adalah model kebenaran literer atau kebenaran artistik. Lebih dari 2/3 kandungan dari kitabmu itu, Bang Suma, itu diambil atau disadur dari kitab terdahulu, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, dalam hal ini Bible atau kitab orang Kristen. Ingat itu. Dan setelah dia mengambil lebih dari 2/3 itu, bukan hanya sekadar diambil, tetapi juga dimodifikasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Mun'in Siri tadi. Karena sekali lagi apa yang disampaikan oleh kitabmu itu menurut Profesor Mun'in Siri bukan kebenaran historis, tetapi kebenaran literal semata, kebenaran bahasa semata. Ya, jadi tolonglah ya, berhenti menuduhkan sesuatu yang itu justru terjadi pada Anda, menimpa kitab Anda. Kok sesuatu yang menimpa Anda, menimpa kitab Anda dituduhkan kepada orang lain? Ini kan Anda berani mandi tetapi tidak berani basah namanya. Kita lanjut. Yang tergambar, kalau kita membaca dengan detail, dengan hati-hati, itu tergambar bahwa kisah-kisah dalam Bible, itu kita melihat bahwa Al-Quran itu cenderung memodifikasi, supaya cerita-cerita itu relevan untuk zamannya, dan juga relevan dengan konteks teologis atau aspek-aspek teologi yang dipromosikan. Jelas ya Bang Suma. Jadi saya mau berpesan kepada Bang Suma, jangan mati sebelum kamu menjawab apa yang disampaikan oleh Profesor Mun'in Siri tadi. Berhentilah mengurus kitab suci orang lain, urus saja kitab sucimu dan silakan memberikan jawaban-jawaban sebagaimana yang telah disampaikan oleh ahli kitabmu sendiri, seperti halnya Profesor Mun'in Siri ini. Tidak usah memperhatikan kelemahan-kelebihan kitab agama lain. Sementara kitabmu sendiri Anda tidak mampu memberikan data-data yang valid selain Anda mengklaim sesuatu yang beban pembuktiannya Anda tidak bisa buktikan. Itu masalahnya. Mic-mu saja yang besar setiap kali Anda berdebat, mulutmu saja yang besar setiap kali Anda berdebat, tapi semua yang kau sampaikan itu tong kosongnya rembunyinya. Badanmu besar, suaramu besar, tapi otakmu kecil. Tidak ada isinya. Dan yang menonton video ini bisa diteruskan kepada Bang Suma ya, untuk saya menanti bagaimana respons atas hasil penelitian dari Profesor Mun'in Siri sebagaimana yang saya telah sampaikan cuplikannya tadi. Dan untuk penjelasan yang lebih komprehensif lagi, silakan searching saja penjelasan Profesor Mun'in Siri di sekitar rekonstruksi Islam historis. Karena apa yang disampaikan oleh beliau ini sudah dibukukan
dan juga sudah dipresentasikan di banyak kampus. Saya bisa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan sampai jumpa. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah untuk menambah ilmu, memperluas wawasan, dan mempercepat ukhuwah kemanusiaan di tengah keberagaman kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua.